Manajemen Logistik 1. Saya di sini ingin menjelaskan perihal penjelasan dokumen logistik berita acara serah terima atau biasa disebut dengan BAS. Berita acara serah terima atau BAS adalah dokumen resmi yang berfungsi untuk mencatat serah terima barang, jasa, atau dokumen tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya. Dokumen ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti proyek, pengadaan barang atau jasa, atau logistik. Dalam konteks logistik, BAS sering digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa barang yang dikirim telah diterima oleh pihak yang berhak dengan kondisi yang sesuai dengan perjanjian. Komponen utama dokumen BAS, yang pertama ada kepala dokumen, berisi judul dokumen, tertulis berita acara serah terima. Selanjutnya ada tanggal dan lokasi, berisi tanggal dan tempat dilakukannya serah terima. Selanjutnya ada data pihak yang terlibat, berisi informasi mengenai pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima. Tertulis nama, jabatan, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada deskripsi barang atau jasa, berisi daftar barang misalkan termasuk deskripsi, jumlahnya, dan spesifikasi teknisnya. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan dari kedua belah pihak yang menandakan bahwa serah terima telah dilakukan dengan persetujuan bersama. Saya ingin menjelaskan dokumen invoice. Invoice adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian barang atau jasa. Invoice berisi rincian transaksi, termasuk nama dan alamat penjual dan pembeli untuk entitas pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya ada nomor invoice. Nomor invoice untuk nomor unik yang diberikan untuk setiap invoice. Selanjutnya ada tanggal invoice untuk tanggal invoice dibuat. Selanjutnya ada daftar barang atau jasa yang dibeli. Untuk rincian barang atau jasa yang dibeli termasuk nama, jumlah, harga satuan, dan total harga. Selanjutnya ada subtotal untuk total harga sebelum PPN. Selanjutnya ada PPN. PPN biasa disebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan. Selanjutnya ada total untuk total harga setelah PPN. Selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya ada nomor rekening bank untuk pembayaran. Selanjutnya ada nama bank tempat rekening pembayaran. Selanjutnya ada tanda tangan dan stempel untuk tanda tangan dan stempel resmi penjual. Selanjutnya saya ingin memberitahu invoice berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa pembeli telah membeli barang atau jasa dari penjual. Selanjutnya ada dasar pembayaran. Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Dokumen akuntansi. Dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang realize order atau yang biasa disebut dengan RO. Realize order, yang pertama ada definisi. Realize order adalah dokumen yang menginstruksikan pengiriman atau pelepasan barang yang telah dipesan sebelumnya. Biasanya terkait dengan kontrak ataupun purchasing order. Yang kedua ada fungsi. Pengaturan pengiriman memastikan bahwa barang dikirim sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Koordinasi menyampaikan informasi kepada gudang atau pihak logistik untuk mempersiapkan pengiriman. Yang ketiga, ada komponen utama. Nomor realize order, identifikasi unik untuk referensi. Informasi pembeli dan penjual, ada nama, alamat, dan kontak. Rincian barang, ada deskripsi, jumlah, dan spesifikasi barang yang akan dirilis. Tanggal pengiriman, yaitu tanggal yang diinginkan untuk pengiriman. Syarat dan ketentuan yang relevan terkait pengiriman. Yang keempat, ada proses penggunaan. Setelah PO diterima, realize order dikeluarkan untuk menginstruksikan pengiriman barang. Yang pertama, ada dokumen ini disampaikan kepada pihak gudang atau logistik. Yang kedua, pengiriman dilakukan dengan informasi dalam realize order. Yang terakhir, ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya mempercepat proses pengiriman. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dalam pengiriman. Yang ketiga, memfasilitasi koordinasi antara pembeli dan penyedia. Sekian penjelasan realize order dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang shipping instruction atau yang biasa disebut dengan SI. Shipping instruction yang pertama ada definisi.
adalah dokumen yang memberikan petunjuk lengkap kepada pengangkut tentang cara mengirimkan barang, termasuk rincian pengiriman dan persyaratan tertentu. Yang kedua, ada fungsi. Ada pengarahan pengiriman, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengiriman barang dengan aman dan tepat waktu. Koordinasi, memfasilitasi komunikasi antar pengirim, pengangkut, dan penerima. Dan yang ketiga, ada komponen utama. Komponen utama termasuk informasi pengirim dan penerima, yaitu nama, alamat, dan kontak. Dan deskripsi barang termasuk jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang akan dikirim. Metode pengirim adalah cara pengirim yang diinginkan, misalnya laut, darat, atau udara. Sedangkan jadwal pengirim, tanggal, dan waktu yang diinginkan untuk pengiriman. Ada persyaratan khusus, yaitu instruksi tambahan seperti penanganan barang khusus, label, atau dokumen yang diperlukan. Yang keempat, ada proses penggunaan. Proses penggunaan, pengirim menyusun shipping instruction setelah barang siap untuk dikirim. Dokumen ini dikirim ke pihak pengangkut untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang pengirim. Dan yang terakhir, ada manfaat. Manfaatnya meningkatkan efisiensi pengirim, mengurangi resiko kesalahan dalam proses pengiriman, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. Sekian penjelasan shipping instruction dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang equipment interchange receipt atau yang biasa disebut dengan EIR. Yang pertama, ada definisi. EIR adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pertukaran atau pengembalian peralatan, seperti kontainer atau trailer, antara dua pihak, biasanya antara penyewa dan penyedia peralatan. Yang kedua, ada fungsi. Pencatatan resmi sebagai bukti bahwa peralatan telah diterima atau dikembalikan. Dan kondisi peralatan mencatat kondisi peralatan saat diterima atau dikembalikan. Yang ketiga, ada komponen utama. Informasi pihak terkait, ada nama dan alamat penyewa dan penyedia peralatan. Lalu ada deskripsi peralatan, jenis, nomor seri, dan rincian spesifik peralatan. Selanjutnya ada tanggal dan waktu saat pertukaran atau pengembalian dilakukan. Kondisi peralatan, yaitu mencatat tentang kondisi fisik peralatan saat diterima atau dikembalikan. Dan tanda tangan dari pihak yang melakukan pertukaran untuk verifikasi. Yang keempat, ada proses penggunaan. Saat peralatan dikembalikan atau diterima, EIR disiapkan. Dokumen ini diisi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. EIR disimpan sebagai referensi untuk akuntabilitas dan pelacakan. Dan yang terakhir, ada manfaat. Mencegah sengketa mengenai kondisi dan kepemilikan peralatan. Memudahkan pelacakan untuk menggunakan peralatan, menjamin transparansi dalam transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delivery order adalah layanan yang memungkinkan pelanggan memesan produk dan menerima pengirimannya di lokasi yang diinginkan. Kedua, pemesanan proses pelanggan memilih produk dari menu atau katalog, mengisi informasi pengiriman seperti alamat dan nomor kontak, melakukan pembayaran bisa secara tunai atau melalui metode digital. Ketiga, pengiriman pesanan akan diproses dan disiapkan kurir akan mengambil pesanan dan mengantarnya ke alamat yang telah ditentukan. Pelanggan akan menerima pesanan dan biasanya perlu menandatangani bukti penerimaan. Keempat, keuntungan. Kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu pergi ke lokasi fisik serta fleksibilitas waktu. Bill of Lading adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengangkut sebagai bukti penerimaan barang atau pengiriman. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak antara pengirim dan pengangkut. Kedua, fungsi bukti penerimaan menyatakan bahwa pengangkut telah menerima barang dalam kondisi tertentu. Kontrak transportasi mengatur syarat dan ketentuan barang pengangkut. Dokumen kepemilikan dapat digunakan untuk mentransfer kepemilikan barang kepada pihak lain. Ketiga, komponen utama. Informasi pengiriman dan penerima
nama alamat, dan kedua belah pihak. Deskripsi barang, jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang diangkut. Nomor kontainer, jika berlaku untuk pelacakan. Rute pengiriman, informasi tentang jalur transportasi yang dilalui. Syarat pembayaran, ketentuan pembayaran yang disepakati. Mengisi bill of lading setelah barang siap untuk dikirim. Dokumen ini diserahkan kepada pengangkut dan dikirimkan kepada penerima. Penerima menunjukkan bill of lading untuk mengambil barang di tujuan. Kelima, manfaat, meningkatkan kejelasan dan keamanan dalam transaksi pengiriman, memfasilitasi proses klaim jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, menjadi referensi, audit, dan pelacakan. Surat perintah muat adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak pengirim kepada pihak pengangkut yang berisi instruksi untuk memuat barang ke dalam sarana angkutan. Fungsi instruksi pengiriman yaitu menyediakan petunjuk mengenai barang yang harus dimuat termasuk rincian pengiriman. Dokumentasi sebagai bukti bahwa barang telah disiapkan oleh untuk pengguna. Komponen utama informasi pengiriman dan penerima yaitu ada nama, alamat, dan kontak. Deskripsi barang yaitu ada jenis, nama barang, kuantiti, keterangan, dan catatan. Waktu dan tempat yang dimuat adalah tanggal dan lokasi pemuatan barang. Nomor referensi untuk pelacakan dan mengorganisasikan dokumen. Proses penggunaan pengirim penyusunan SPM setelah barang siap untuk dikirim. SPM diserahkan kepada pengangkut sebagai instruksi untuk proses pemuatan. Pihak pengangkut dan gunakan dokumen ini saat melakukan muatan barang. Manfaatnya yaitu memastikan barang yang dimuat dengan benar dan tepat waktu, mengurangi resiko kesalahan dalam proses pengiriman, dan memfasilitasikan komunikasi antara pengirim dan pengangkut. Surat jalan ekspedisi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan ekspedisi kepada pengiriman barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan akan dikirim ke alamat tujuan. Dokumen ini berisi informasi penting tentang pengiriman seperti nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, nomor surat jalan, tanggal pengiriman, daftar barang yang dikirim, jenis transportasi, tujuan pengiriman, dan tanda tangan stempel. Surat jalan ekspedisi berfungsi sebagai bukti pengiriman, dokumen resmi yang akan membuktikan bahwa barang telah diterima oleh ekspedisi dan akan dikirim ke alamat tujuan. Dasar penagihan, dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk menagih biaya pengiriman, dan dokumen pelacakan, dokumen yang digunakan untuk melacak keberadaan barang selama proses pengiriman. Surat jalan ekspedisi penting untuk memastikan bahwa barang yang dikirim dengan aman dan tepat waktu ke alamat tujuan. Surat jalan merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti pengiriman barang dari pabrik ke tujuan akhir. Rincian surat jalan pabrik yaitu ada nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon. Identitas penerima juga tertera, ada nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon penerima. Di sana juga tertera detail barang yaitu ada nama barang, jumlah barang, dan satuan barang. Informasi pengiriman juga yaitu ada surat jalan, nomor PO, nama supir, dan tujuan pengiriman.